Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Latif telah menyelesaikan tugas praktek video mengajar di SDN 004 Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Oktober 2022. Dalam hal ini telah menyelesaikan tugas PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022 kelas PAI 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, perhatikan, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ananda silakan berdoa. Perhatian, siap. Dulu kita belajar kita kita masih dibayang-bayangi oleh penyakit yang namanya COVID-19. Jadi kalian masih harus mesti menjaga jarak, kemudian pakai masker kalau ada yang batuk. Paham ya? Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 4 yaitu zakat. Nah, sebelum kita melangkah ke pembelajaran bab 4, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nah, masih ingat? Yang kemarin kita pelajari ada as-somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Bakir. sekarang masih ingat tak? Apa itu as-somad? Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir, Maha Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Al-Baqi. Maha Alhamdulillah kalian masih ingat. Nah, sekarang kita akan membahas bab yaitu zakat. Pernah dengar kata zakat? pernah. Kira-kira zakat itu kapan? Bulan Ramadan. Itu pada bulan suci. Ramadan. Nah, kita perhatikan setiap bulan suci Ramadan pasti ada yang namanya membayar zakat, yaitu zakat fitrah. Nah, zakat sendiri itu terbagi atas berapa? Dua, ya, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ini yang akan kita sebentar bahas. Kemudian hikmahnya apa? Kemudian golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat itu yang akan kita bahas. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan. Nah, jadi kompetensi dasar yang Anda harus pahami yaitu memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Sekarang saya tanya, rukun Islam itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi rukun
rukun Islam itu ada 5. Nah, zakat itu sendiri ada di posisi berapa? 4. Perhatikan. Nah, jadi kita sudah bahas tadi, yaitu rukun Islam yang keberapa itu zakat adalah yang ke-4. Nah, perhatikan. Yang pertama itu adalah syahadat. Kemudian yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Keempat puasa. Dan yang kelima Haji. perhatikan ya. Jadi ini yang akan kalian pahami. Nah, kemudian landasan perintah berzakat itu ada di dalam surah At-Taubah. Itu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan atau mensucikan dari mereka. Nah, itu mensucikan harta kalian. Ya. Sesungguhnya doa itu ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi ini adalah landasan mengapa kita diwajibkan untuk berzakat. Ya, perhatikan ini. Nah, zakat sendiri itu adalah hukumnya wajib. Jadi tidak boleh tidak. Jadi berapapun orang di dalam rumah itu wajib untuk dizakati. Misalnya satu keluarga itu terdiri dari 5 orang. Nah, itu semuanya harus dizakati biarpun baru lahir. Tidak menunggu bahwa dia sudah dewasa, tidak. Jadi zakat itu berapapun orang yang ada di satu keluarga itu wajib untuk dizakati. Paham ya? Paham. Nah, kita perhatikan lagi, zakat itu apa sih? Ada yang kira-kira tahu pengertiannya zakat? Ya. Nah, perhatikan. Zakat menurut kata atau bahasa berasal dari kata zakata. Nah, perhatikan. Kemudian yang berarti tumbuh, terus berkembang, suci, berkah, dan memuji, dan juga halal. Jadi yang dizakatkan itu harus apa? Harus halal. Jangan sampai barang yang dicuri kemudian dipakai untuk membayar zakat, itu tidak boleh. Perhatikan. Nah, adapun zakat menurut istilah, nah perhatikan, atau syarat, ya, adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu atau jenisnya diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada siapa? Golongan tertentu. Jadi tidak semua orang berhak mendapatkan zakat. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang wajib untuk kita berikan zakat. Apa sih bedanya zakat dengan infak? Nah, perhatikan. Kemudian apa itu juga bedanya dengan sedekah? Jadi di sini sedekah sesuatu yang diberikan oleh seorang dapat berbentuk materi, ya, misal uang atau barang. Nah, kemudian bisa juga dengan non materi, senyum, terus apalagi? Nah, tahlil, tahmid. Nah, itu yang ditegaskan oleh Rasulullah. Kalau infak apa itu? Adalah pemberian. Nah, yang dilakukan oleh seseorang baik yang sunnah maupun yang wajib. Nah, perhatikan. Tadi kalian sudah menyebutkan bahwa pembagian zakat itu ada 2, ya, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Jadi ini yang akan kita bahas. Nah, perhatikan. Apa itu zakat fitrah? Zakat adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok yang lain sebesar berapa? 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang yang akan dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, jadi perhatikan ya. Satu orang itu adalah 2,5 atau
di dalam takaran beras 3 liter. Nah, kalau tidak punya beras, boleh barang yang lain atau bahan pokok lain. Misalnya, orang Papua di sana itu tidak makan beras atau jarang ada beras. Biasanya di sana itu jagung. Nah, dia pakai jagung untuk membayar zakat. Kalau tidak punya lagi, boleh berbentuk uang. Nah, caranya bagaimana? Berapa harga dalam 1 kilo beras itu atau jagung itu? Nah, dikali berapa yang harus dibayar. Kalau 2,5, berapa harga jagung itu kalau 2,5 kg? Nah, itulah besaran nanti yang akan dibayarkan untuk zakat. Jadi sebentar Anda akan menghitung berapa kalau zakat satu keluarga, 2 orang atau 3 orang atau 6 orang atau ada yang 10. Ya, kadang ada dalam satu keluarga itu mempunyai 10 jumlah anggota keluarga. Yang saudara ada yang 3 di sini. 3. Coba angkat tangan. Yang 4 dalam satu keluarga ada. Nah, yang 5. Nah, jadi ingat ya, kalian harus pahami pembayaran zakat itu berdasarkan jumlah anggota keluarga. Jadi berapapun yang ada di dalam keluarga itu, ini wajib 2,5 kg atau setara dengan 3, liter beras setiap orang. Ya, paham ya? Perhatikan. Kapan waktu pembayaran zakat? Nah, yaitu waktu membayar zakat boleh dilakukan mulai 1 Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Jadi kalau bagaimana Pak kalau sudah sholat Id? Nah, itu termasuk zakat atau bukan? Bukan. Zakat atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi dia sudah berbentuk infak atau sedekah. Karena sudah apa? Lewat waktunya. Paham ya? Tadi cara menghitung zakat fitrah untuk setiap anggota keluarga. Nah, sekarang kita beralih ke zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Nah, perhatikan apa sih itu zakat mal? Zakat mal berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerima bila sudah mencapai nisab atau ketentuan syarat. Jadi zakat mal atau harta itu harus dimiliki selama 1 tahun penuh baru boleh dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak cukup 1 tahun berarti tidak wajib untuk dizakatkan. Jadi seperti kalian mempunyai barang, barang itu belum cukup 1 tahun, kemudian dijual lagi, berarti itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat malnya. Perhatikan. Misalnya, jadi takarannya kalau emas itu harus berapa? 85 gram. Ya, jadi kalau misalnya punya cinta. Nah, sekarang kita lihat siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, perhatikan ini yang harus kalian tahu, ya. Siapa yang berhak atau harus mengeluarkan zakat? Yang pertama, beragama Islam. Kemudian laki-laki ataupun perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Jadi tidak menunggu bahwa dia belum remaja, dia belum dewasa. Tidak. Jadi anak yang baru lahir pun itu harus dizakati. 2. Memiliki apa? Penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai memaksakan diri. Misalnya, contoh, hari ini makan, besok tidak, besoknya lagi makan,
besoknya lagi tidak. Apakah itu berhak? Iya, jadi dia tidak berhak karena dia termasuk golongan orang yang berhak menerima karena kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi. Nah, perhatikan ya. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Jadi kalian itu masih tanggungan orang tua. Kecuali kalau kalian nanti sudah berkeluarga, zakatnya itu harus apa? Nah, sendiri dengan keluarga sendiri, jangan lagi bergantung kepada orang tua. 3. Orang itu masih hidup sampai Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kadang kan ada satu Ramadan kok tiba-tiba ada orang meninggal. 2 sampai misalnya sampai 29 itu kadang ada orang yang meninggal di dalam bulan Ramadan. Jadi ketika orang itu ya meninggal tapi itu belum sempat dibayarkan zakatnya, berarti itu tidak lagi. Misalnya tanggal 15 dia meninggal, keluarganya ya membayar zakat itu di 20 Ramadan. Apakah orang meninggal itu masih wajib? Ya, tidak lagi wajib karena sudah meninggal sebelum sampai akhir Ramadan atau sebelum keluarga yang membayar zakat dia sudah meninggal, berarti tidak wajib lagi orang yang meninggal untuk dizakati. Paham ya? Nah, itu adalah tadi penjelasan tentang orang yang berhak mengeluarkan zakat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kenapa zakat harus dilakukan saat Nah, ada pertanyaan dari temannya, mengapa zakat harus dilakukan pada bulan Ramadan? Ada yang bisa jawab? Pak, Silakan. karena kalau sudah lewat di bulan Ramadan itu bukan zakat, melainkan infak dan sedekah. Jadi dia perhatikan kenapa dia harus dilakukan di bulan Ramadan? Karena kalau sudah di luar bulan Ramadan itu tidak termasuk lagi zakat, tapi sebagai infak atau sedekah. Nah, sekarang perhatikan, kalian akan diberi tugas untuk ya bagaimana cara perhitungan zakat di dalam pembagian zakat nanti. Jadi berapapun yang akan kalian keluarkan zakat. Nah, perhatikan ya. Jadi sebentar, tugasnya adalah kalian menghitung berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk ya beras ataupun jagung ataupun uang, itu berapa yang dikeluarkan dalam satu keluarga. Paham ya? Nah, sekarang tugasnya adalah silakan ya mencari zakat ya berapa yang harus dikeluarkan dalam satu keluarga. Jadi perhatikan, ini ada contoh soal, silakan Anda untuk mencarinya ya. Nah, ini adalah soalnya. Pak Ahmad mempunyai keluarga yang sangat bahagia. Ia mempunyai seorang istri, 2 orang anak laki-laki dan 2 lagi perempuan. Pada saat bulan Ramadan, keluarga Pak Ahmad harus mengeluarkan zakat fitrah. Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Ahmad? Silakan dikerjakan, dicari dengan teman kelompoknya. Silakan. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, kira-kira berapa kilogram yang harus dikeluarkan Pak Ahmad? 15 kilogram. Berapa jumlah keluarga Pak Ahmad? 6. Jadi 6 kali 2,5 kilogram. Jadi Pak Ahmad harus membayar zakat yaitu sebesar 15 kilogram. Jadi itu
harus dibayarkan oleh Pak Ahmad tadi 15 kilogram. Sedangkan kalau berbentuk uang, kira-kira ya berapa yang harus dibayar Pak Ahmad? Kalau dalam 1 kilo harga beras 10.000. Berapa? Iya, jadi Pak Ahmad harus membayar 150.000 rupiah. Jadi paham ya? Untuk satu keluarga karena dia ada 6. Nah, dalam satu keluarga itu ya harus membayar uang sebesar 100. Jadi itu adalah tadi rukun zakat. Sekarang kita lanjut, siapa yang berhak menerima zakat. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 60. Nah, perhatikan 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, jadi fakir ini adalah orang yang sangat sengsara, jadi tidak punya apa-apa atau harta untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau miskin, ya, jadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya hari ini makan, besok tidak, besoknya lagi makannya itu. Kemudian ambil. Sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Berharap Ananda betul-betul menghafalkan ya 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang tugas kelompok. Jadi Ananda sebentar akan ya diberikan tugas memasangkan arti ya dari 8 golongan penerima zakat. Jadi di sini sudah Bapak siapkan ya lembar yang akan kalian pasangkan. Jadi kalian pasangkan yang mana arti misalnya fakir, pengertiannya di sini ditempel, kemudian ya dicari pasangannya. Paham ya? Jadi disediakan ya karton atau kertas. Nah, sebentar Ananda akan ya membuat ya atau memasangkan bagian-bagian dari tugas tersebut. Paham? Siap? Dikerjakan ya. Saya akan membantukan.
minta setiap kelompok ya maju untuk mempresentasikan. Kelompok 1 sudah? Sudah. Yang kedua? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Jadi setiap kelompok akan naik satu persatu. Jadi kelompok 1 yang pertama naik untuk membacakan hasil ya kerja kelompoknya. Siap? Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil tugas kami. Zaki, yaitu sebutan orang yang wajib menerima zakat. Selanjutnya mustahik, sebutan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Fakir, yaitu orang tidak mempunyai harta dan penghasilan tetap. Miskin, punya penghasilan tetap tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Amil, yaitu panitia zakat. Mualaf, orang yang baru masuk Islam. Rakib, hamba sahaya atau budak. Ghorimin, punya hutang dan tidak mampu membayarnya. Sabillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan terakhir Ibnu Sabil, yaitu orang yang bepergian jauh lalu kehabisan bekal. Demikian tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, muzaki, sebutan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Mustahik, sebutan orang yang wajib menerima zakat. Fakir, tidak punya harta dan penghasilan tetap. Miskin, punya penghasilan tetap tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Amil, panitia zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Rikab, hamba sahaya atau budak. Gharib, punya hutang dan tidak mampu membayarnya. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang berpergian jauh lalu kehabisan bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi tugas kelompok tentang golongan yang berhak menerima zakat. Jadi ada berapa? Ada 8. Yang pertama fakir, kedua miskin, yang ketiga yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Itu. Nah sekarang kita akan melangkah ke hikmah zakat. Perhatikan di atas, ya. Ada pun beberapa hikmah zakat. Yang pertama yaitu apa? Membersihkan harta dan jiwa. Pembayaran zakat dari sifat kikir atau tamak atau rakus. Nah ini hikmahnya, membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah apa? Titipan Allah. Jadi kekayaan itu hanya titipan Allah. Kemudian kesimpulan pembelajaran hari ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya silakan. Menurut bahasa zakat bermakna membersihkan, sedangkan menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai hasil. Oke, jadi itu adalah kesimpulan yang pertama. Ada lagi yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, zakat fitrah yaitu termasuk beras dan kebutuhan atau
akan kalian ya memberikan zakat kepada harta tersebut. Kemudian 5, golongan yang berhak menerima zakat adalah berapa? 8. Yang diantaranya fakir, miskin, orang terlilit hutang, mualaf, amil zakat, terus apa lagi? Orang yang berjuang di jalan. Dan yang terakhir adalah hikmah dari zakat, yaitu dapat membersihkan harta dan jiwa, tidak tamat, menerapkan kebenaran terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Nah, jadi untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan ketemu lagi di pembelajaran berapa? Bab 5 tentang apa? Rasul idolaku. Paham ya? Nah, perhatikan ya. Jadi motivasi hari ini adalah sukses itu sekarang, bukan nanti. Maka jangan menunda-nunda untuk dimulai hari ini. Sebelum pulang, saya ingin mendengarkan apakah masih hafal ya Asmaul Husna. Ya, jadi kemarin kan kita sudah membahas Asmaul Husna. Ya, kalian